Banyak penganut yang bukan Hindu tetapi tertarik dengan budaya Hindu, terutama budaya Bali dan juga beberapa budaya yang masyarakatnya menganut Hindu, sehingga sering bertanya mengapa ada perbedaan cara terkait dengan yajna atau ritual kematian. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber hukum Hindu yaitu acara memungkinkan adanya pengaruh budaya dalam setiap prosesi yajna, tentu termasuk pitra yajna atau yajna yang diperuntukkan bagi sahabat kerabat orang tua yang meninggal. Pitra yajna sangat menonjol terutama ritualnya bagi penganut Hindu di Bali, sebagaimana yang kita lihat pada video ini menunjukkan bahwa prosesi ritual Pitra Yajna umat Hindu yang ada di Bali sangat lengkap dan memiliki prosesi khusus di mana sang peletara atau mayat yang akan diaben ternyata mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi dari keluarga dan kerabatnya. Tentu apa yang dilakukan oleh umat Hindu adalah bagian dari warisan budaya yang menjadi kewajiban untuk diikuti dan dikembangkan sesuai dengan desa kalpatra masing-masing. Sebagaimana dilaksanakan saat ini, telah berkembang satu kremasi pengabenan yang dilakukan melalui satu cara baru yang berbeda dengan cara sebelumnya yang pada umumnya dilakukan di pekuburan. Dengan berkembangnya umat Hindu Nusantara, maka pengabenan di kremasi menjadi berkembang terutama di luar Bali, dan kini pasca pada saat terjadi COVID telah muncul berbagai pusat kremasi yang juga disatukan atau menjadi bagian dalam pelaksanaan pengabenan. Ini adalah salah satu prosesi pengabenan yang dilakukan di Bali, di mana kelihatan kerabat dari yang meninggal mendapatkan penghormatan dan juga perhatian dari keluarganya, di mana prosesinya sangat lengkap dengan pakaian adat khusus dan diselesaikan upacaranya oleh pandita. Tentu dari gambaran ini ada rangkaian yang sangat lengkap yang dijalankan berdasarkan tatwa atau ajaran agama Hindu yang bersumber dari Sruti Smriti dan juga dikembangkan berdasarkan adat istiadat kultur masyarakat di masing-masing wilayah, tentu termasuk di desa adat di Bali. Prosesi pengabenan di Bali diawali di satu tempat kremasi dengan upacara yajna yang cukup lengkap, di mana ada persembahan ritual yang dilakukan dengan mantram dan juga ada persembahan bebanten untuk upacara pengabenan. Setelah itu ada juga pembakaran mayat yang berurutan prosesinya dan didasarkan pada sastra ajaran agama Hindu. Tentu apa yang dilakukan umat Hindu di Bali, di mana pengabenan setelah pembakaran dilakukan penganyutan atau peleburan di laut, tentu berbeda dengan yang dilakukan di belahan dunia lain, terutama Hindu India, Hindu Thailand, Hindu Tibet, dan berbagai penganut Hindu di dunia lainnya. Tetapi kremasi juga saat ini bukan saja tidak dilakukan oleh umat Hindu, tetapi juga sebagian dari umat Buddha juga melakukan kremasi, dan juga beberapa umat Kristiani juga telah melakukan kremasi, tentu dengan tata upacara keagamaan masing-masing. Tetapi kalau umat Hindu untuk saat ini ada suatu terobosan yang sudah dilakukan,
di mana kremasi dilakukan langsung di tempat kremasi umum yang bisa digunakan oleh berbagai umat Hindu dari berbagai desa adat, dan dengan pelaksanaan yang lengkap, tetapi memang lebih efisien karena bisa dilakukan secara cepat dan diorganisir oleh yayasan khusus yang dibentuk untuk penanganan kremasi. Ini adalah gambaran satu pembakaran mayat di tempat kremasi di salah satu lokasi di Bali, yang tentu tidak berbeda jauh dengan kremasi-kremasi yang ada di Nusantara lain, tetapi yang membedakan terutama di tata upacara keagamanya yang tentu mengikuti tata upacara keagamaan Hindu yang diatur bagi Hindu di Bali. Ya, ini gambarannya, dan tentu bisa menjadi bagian pengetahuan bagi yang masih bertanya mengapa ada perbedaan cara atau ritual keagamaan di masing-masing. Tetapi yang jelas ada sumber ajaran yang memungkinkan untuk itu, di mana cara atau situasi kultur masing-masing sangat memungkinkan adanya perubahan, tetapi yang pasti sumber tatulnya sama, yaitu Sruti Semerti yang di dalamnya mengatur tentang tata cara melakukan upacara Pitrayajna yang menjadi bagian penting, yang menjadi acuan panduan bagi umat Hindu melakukan upacara Pitrayajna. Ini adalah cuplikan rangkaian satu pelaksanaan upacara Pitrayajna kremasi yang dilakukan melalui pusat kremasi yang relatif sama kremasi di berbagai tempat di belahan dunia ini, terutama bagi penganut Hindu, tetapi tidak dilakukan di kuburan sebagaimana yang biasa dilakukan pada periode-periode sebelum berkembangnya Hindu dengan menggunakan pendekatan rumah-rumah kremasi. Tentu apa yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan juga memangkas banyak waktu dari pelaksanaan prosesi persiapan yajna yang dilakukan, tetapi tidak mengurangi hakikat dan nilai dari pelaksanaan yajna itu sendiri, karena pemimpin upacaranya dilakukan oleh pandita, dan tentu ini menjadikan upacara yajna tetap sah sesuai dengan ajaran agama Hindu. Selanjutnya, setelah selesai pembakaran, maka dilakukan sebagaimana disampaikan tadi, ada penganyutan atau pelebaran dari abu jenazah ke laut yang secara sistem mekanismenya hampir sama dengan Hindu di belahan dunia lain, terutama di India. Namun di India, sebagaimana kita ketahui, prosesi ritual keagamaan kremasi yang dilakukan langsung di Sungai Gangga, mengingat Sungai Gangga adalah salah satu sungai yang dinilai memiliki kesucian, sehingga manakala kematian atau kremasi dilakukan, mayat dilakukan penganyutan atau pelebaran ke Sungai Gangga, sehingga dilihat dari tata cara keagamaan yang ada memang sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan umat Hindu di Provinsi Bali dan umat Hindu Nusantara yang juga menggunakan cara yaitu dengan alkularisasi atau penyesuaian dengan apa yang telah dilakukan di provinsi atau umat Hindu di Bali. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kremasi dilakukan umat Hindu di India, yang tata cara pelaksanaannya tentu berbeda. Demikian juga ritual keagamanya tidak sama.
Namun kalau di umat Hindu di Bali, mayat dilakukan mandi mayat sebelum pembakaran sama dilakukan, tetapi caranya berbeda. Kalau di India langsung mayat dilakukan rendam di laut sebelum dilakukan kremasi sebagaimana kita saksikan. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan kremasi-kremasi yang dilakukan di India, dan juga ada kremasi dilakukan di Thailand, dan ada satu kremasi yang dilakukan tetapi bukan umat Hindu, yaitu di Papua. Tentu inilah secara sama intinya adalah bagaimana mengambilkan unsur-unsur pembentuk fisik manusia cepat menyatu dengan sumbernya. Namun tentu dalam perspektif Hindu menggunakan upakara dan cara yang berbeda dengan agama yang bukan Hindu.